Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami pemirsa sekalian. Kali ini kita akan mendalami permasalahan dan terobosan dalam pendidikan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Saya Wijayanti Dewi. Hari ini akan ada dua tamu yang akan menemani saya dalam topik pembicaraan kali ini untuk saling berbagi pendapat atau opini. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut kedua tamu kita. Boleh kali ya, kenalan dulu dong. Boleh dong. Dari mbaknya dulu boleh. Nama saya Naila Elvanita, bisa dipanggil Naila. Nama saya Muhammad Fajar Ramadhani, bisa dipanggil Fajar. Kak Naila dan Kak Fajar nih ya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami, Mas Fajar dan Mbak Naila. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, gimana nih kira-kira kabar kalian? Boleh dari Mbak Naila dulu. Kalau saya alhamdulillah baik. Mas Fajar gimana nih? Saya juga alhamdulillah baik. Seneng dong ya. Seneng dong. Mas Fajar kayaknya tertekan nih. Habis putus cinta kali ya. Kalau boleh tahu kalian asal sekolahnya dari mana sih? Kayaknya beda sekolah ya? Beda dong, beda. Dari Mbak Naila dulu boleh. Kalau saya dari SMK Negeri 1 Trawulan. Kalau saya dari SMK YPM 5 Sekolah. Untuk jurusannya kira-kira jurusan apa nih Mbak Naila? Kalau saya PSPT, Apa sih PSPT itu? Produksi dan Siaran Program Televisi. Untuk Mas Fajar apa nih? Kalau saya ambil jurusan di DKV. Apa sih di kafe ini kira-kira? DKV singkatan dari Desain Komunikasi Visual. Oh, satunya mengarah ke televisi. Untuk yang di kafe lebih mengarah kemana sih? DKV lebih mengarah ke desain. Ke desain. Kalian berdua ini kan berstatus pelajar. Menurut pendapat kalian tentang sistem pendidikan di sekolah kalian itu sudah bagus atau masih kurang kira-kira? Dari Mas Fajar dulu. Kalau menurut saya, pendidikan di lingkungan sekolah saya lumayan bagus karena di sana kan nggak sekolah, kita ada komplek SMP sama SMK, jadi bisa. Kalau Kak Naila gimana? Kalau dari saya sudah bagus sih, lingkungannya juga bersih, nyaman juga, dan semuanya bersih juga kok. Oh, begitu. Kalian berdua ini kan status pelajar. Menurut pendapat kalian tentang sistem pendidikan di sekolah kalian itu bagus atau masih kurang sih? Boleh dari Mas Fajar dulu. Ya, menurut saya kualitas pendidikan di sekolahan saya itu sudah cukup baik. Lanjut. Kalau di sekolah saya sudah cukup baik, lingkungannya juga bersih juga nyaman. Terima kasih banyak atas pendapatnya. Terus kalian ini kan menjadi pelajar di era digital. Menurut kalian nih, apa sih yang menjadi tantangan utama dalam pendidikan era digital yang kalian rasakan? Bisa dari Mas Fajar dulu. Oke, menurut saya yang menjadi tantangan utama dalam pendidikan era digital saat ini berada pada teknologi yang berkembang pesat, membuat kami sebagai siswa atau siswi dapat beradaptasi dengan teknologi saat ini agar tidak tertinggal. Oh, berarti tantangan dari Mas Fajar sendiri nih berada pada adaptasi dengan teknologi ya. Iya. Kalau tantangan utama dari Mbak Naila sendiri itu sama atau beda sih kira-kira? Beda. Kalau tantangan utama yang saya rasakan yaitu terlalu banyaknya aplikasi atau perangkat yang tidak relevan yang dapat menyebabkan kebingungan saat pembelajaran. Kalau boleh dijelaskan nih, apa sih dampaknya dalam proses belajar pengajar? Boleh dari Mbak Naila dulu.
Dampaknya mungkin menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan membuat para guru harus terus belajar akan teknologi terbaru agar para siswa dan siswi tetap relevan terhadap perkembangan teknologi. Lalu dengan pendapat Mas Fajar gimana? Selain yang sudah dikatakan oleh Mbak Naila, ada juga masalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Misalnya, perbedaan antara akses internet dan fasilitas komputer yang berada di kota dengan yang berada di desa. Hal ini membuat banyak anak-anak yang belum dapat merasakan manfaat pendidikan berkualitas yang ada di kota. Baik, terima kasih banyak atas pendapat kalian. Lalu apa saja sih dampak positif yang bisa menjadi solusi bagi tantangan-tantangan di era digital ini? Boleh dari Mas Fajar dulu? Saya melihat potensi besar dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Dengan itu, setiap siswa dapat mengikuti kurikulum sesuai kebutuhan dari masing-masing atau kebutuhan dari sekolah. Kalau Mbak Naila? Menurut saya, siswa atau siswi di seluruh dunia sekarang dapat mengakses pelajaran, materi pembelajaran, dan sumber daya pendidikan berkualitas dari berbagai negara dan budaya dengan mudah. Oke, baik. Lalu selain teknologi yang berkembang pesat, apakah globalisasi juga mempengaruhi dalam hal pendidikan? Dan sejauh mana sih pendidikan berperan dalam mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan globalisasi? Boleh dari Mbak Naila? Menurut saya, globalisasi justru membantu membuka pintu bagi kolaborasi lintas batas. Membuat pendidikan dapat memberikan pemahaman global kepada siswa agar mereka dapat berkontribusi dalam skala internasional. Mas Fajar sendiri gimana nih? Saya setuju dengan Kak Naila. Hal itu, kita juga harus menjaga keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal, karena pendidikan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara lokal dan global. Selain dampak positif yang didapat dari teknologi untuk mempermudah para siswa-siswi dalam pendidikan, apakah juga ada dampak negatif dari teknologi dalam pendidikan? Bisa dari Mas Fajar dulu. Ada banyak resiko, para siswa-siswi dapat kecanduan gadget dan ketergantungan yang dapat mengurangi konsentrasi pada saat belajar di sekolah maupun di lingkungan. Kalau Mbak Naila? Selain dapat kecanduan gadget, risiko privasi dan keamanan data para siswa atau siswi dapat mengalami kebocoran dan informasi pribadi dapat tersebar di media internet. Setelah mengetahui dampak-dampak negatif penggunaan teknologi yang bisa berakibat fatal, apakah ada solusi agar kita terhindar dari dampak negatif tersebut? Boleh dari Mbak Naila? Solusinya banyak, contoh memberikan kesadaran tentang dampak negatif teknologi bagi guru, murid, maupun orang tua, dan bijak dalam menggunakan gadget dan internet. Baik, terima kasih Mbak Naila atas solusinya. Lalu apakah Mas Fajar juga memiliki solusi yang bisa disampaikan? Tentu saja ada. Kalau solusi yang saya sampaikan yaitu sebaiknya para guru melakukan pendekatan berbasis proyek yang melibatkan para siswa atau siswi secara aktif yang dapat mengurangi kebosanan dan kecanduan terhadap gadget dan internet karena para siswa dan siswi terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih kepada Mas Fajar dan Mbak Naila atas solusinya dan sudah bersedia menjadi narasumber kita atas pandangan yang berharga mengenai permasalahan dan terobosan dalam pendidikan. Semoga pembicaraan ini menjadi inspirasi untuk langkah-langkah positif di masa depan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan mari bersama-sama membangun masa depan pendidikan yang lebih cerah. Saya Wijayanti Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.